رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwafillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah. Cepat sekali ya, cepat banget. Udah ketemu Jumat malam Sabtu lagi. Perjalanan waktu luar biasa, membuat kita harus terus melakukan evaluasi. Mudah-mudahan usia kita berkah. Usia semakin berkurang, usia semakin menipis. Kalau ini semakin menipis, kuotanya udah habis. Kalau enggak hati-hati bisa bahaya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, Allah bahagiakan kita semuanya dunia dan akhirat, sehingga insyaallah kehidupan kita akan menjadi lebih indah dan lebih indah. Kalau tadi yang disampaikan oleh Fadlur Rahman tentang husnudzan kepada Allah Ta'ala, ini ada dari struktur, ada taujih yang mungkin penting juga untuk kita ketahui. Ini taujih dari struktur ya. Jadi kalau bisa digini sih. Ini ada yang otak-atik nih, anak-anak biasanya. Nah, baik. Anda bacakan aja ya. Anda nggak mau kalah sama Fadlur Rahman, nggak mau baca. Judulnya adalah Sidqul Ittijah wal Qana'ah bil Qararat. Perlu diterjemahin nggak? Kayaknya perlu ditranslate, Ustaz. Jadi benarnya orientasi dan sikap qanaah dalam menerima keputusan, dari struktur. Jadi kita dari judulnya ini kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi keputusan struktur itu dengan bijak, dengan tepat ya. Karena ini tahun-tahun yang memang akan banyak arahan-arahan yang diberikan kepada kita. Ikhwafillah, sebagai kadar dakwah penting bagi kita memiliki sidqul ittijah atau orientasi yang benar. Niat, motivasi, dan tujuan kita berjuang di jalan dakwah ini harus lurus dan benar. Ini penting banget. Ya, penting banget buat kita ini. Harus kita lurusin lagi. Kadang-kadang tuh orientasi itu nyimpang gitu kalau nggak dievaluasi. Harus kita luruskan niat kita, motivasi kita di jalan dakwah ini harus benar. Apa itu? Yaitu mengharapkan ridho dari Allah. Biar tak sia-sia kita punya aktivitas, kita niatkan semuanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidqul ittijah dapat dibuktikan dengan menghadapkan wajah kepada Allah. Jadi orientasi kita benar, hanya Allah. Mengedepankan orientasi, niat, dan tujuan hanya kepada Allah. Karena salat, ibadah, hidup, dan mati hanya untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita sudah berikrar, salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sidqul ittijah ini dimiliki, maka kita akan menjadi orang yang qanaah bil qararat. Jadi kalau niat motivasinya benar, insyaallah kita akan bisa menyikapi keputusan-keputusan jamaah itu dengan perasaan qanaah.
ya, bisa menerima, bahkan puas dengan segala ketetapan, menerima dengan lapang dada apapun keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Apalagi keputusan itu telah melalui mekanisme syura. Jadi kita sebagai kader dakwah ini wajib menjalankan dan mengawal semua keputusan yang telah ditetapkan. Ya, kecuali keputusan yang bertentangan dengan syariat. Nah itu baru. Tapi rasanya kok mustahil karena di sana juga banyak orang yang ngerti syariat, gitu ya. Jadi kita percaya mereka tidak sembarangan memutuskan. Insya Allah sesuai. Hanya kita perlu menyesuaikan keinginan atau perasaan kita dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita, oleh qiyadah kita. Karena abil qararat dibuktikan bahwa kita menerima keputusan itu, buktinya apa? Buktinya adalah rahabatus sadar, lapang dada. Ketika kita menerima keputusan itu lapang dada. Jadi menerima keputusan syura dengan penuh azam, tekad dan kesungguhan. Ya, seraya bertawakal kepada Allah Ta'ala terkait dengan hasilnya, sebagaimana firman Allah, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala menyuruh untuk bermusyawarah, dan kalau sudah dicapai hasil kesepakatan dari musyawarah itu, fatawakkal 'ala Allah, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang mestinya kita lakukan, bukan sibuk mengkritisi, kemudian apalagi suudzon. Nah ini suudzon ya, suudzon kepada jamaah ya, padahal ya pastilah jamaah itu menginginkan kebaikan insyaallah ya. Nah contoh-contoh dari sikap menerima keputusan itu adalah Umar bin Khattab. Awalnya belum qanaah dengan butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Jadi Umar bin Khattab pernah mempertanyakan kepada Nabi hasil kesepakatan musyawarah dengan orang-orang kafir. Mestinya masuk Mekah umroh, mereka kan nggak ngasih izin. Akhirnya ya Nabi ngalah, dibuatlah kesepakatan. Ya dibuat kesepakatan. Dan Nabi akhirnya balik lagi ke Madinah. Umar jengkel, kok kita ngalah? Mestinya kan kita masuk. Jadi merasa punya kekuatan. Jadi Umar bin Khattab merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Nah, awalnya Umar bin Khattab merasa berat, sampai beliau mempertegas sikap ketidakqanaahannya seraya berkata, bukankah kita umat Islam? Bukankah mereka kaum musyrik? Lalu mengapa kita harus ngalah dan merendah kepada mereka? Ini ucapannya khas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah dengan lemah lembut mengatakan, ana abdullah wa rasul walan ukhalifa amrah walan yudhi'ani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hanya hamba Allah dan rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintah Allah, dan dia Allah Ta'ala juga tidak akan menyia-nyiakan diri. Nah kalau yang Nabi ini percaya dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi Rasulullah tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang ya, tapi juga hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu an akhirnya bersikap qanaah, menerima sikap dan keputusan Nabi terkait butir-butir perjanjian tersebut. Jadi sidqul ittija telah ditunjukkan dengan sikap lapang dada, ikhlas menerima keputusan. Jadi pas tadinya awalnya agak berat, ketika dijelaskan oh udah selesai. Jadi ini tandanya bahwa dia memang niatnya benar ya. Saat yang kedua, contoh lainnya adalah saat Rasulullah membagi-bagikan harta ghanimah Hunain yang sangat banyak kepada mereka yang mu'allaf. Jadi yang mu'allaf itu dikasih ghanimah lebih banyak karena mereka baru masuk Islam, untuk menarik hati mereka. Kaum Ansar ketika itu ridha dan senang meskipun hanya membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersama mereka ke Madinah. Ya awalnya kan kaum Ansar nih agak mempertanyakan, kok yang mu'alaf baru masuk Islam dapat banyak, kita yang berjuang dari dulu sama Rasulullah dapatnya sedikit. Itu kan sempat mempertanyakan begitu kaum Ansar.
Tapi kemudian Nabi menjelaskan, biarkan mereka membawa rampasan perang, sementara engkau membawa aku. Masya Allah. Jadi mereka dapat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang membuat mereka menangis, karena Rasulullah jauh. Kalau dibandingin harta sama Rasulullah, yang mendingan bawa Rasulullah sana. Jadi itulah kehebatan Nabi dalam memberikan, meyakinkan mereka. Jadi ini luar biasa. Akhirnya orang Ansor itu berkata, Radhi Nabi Rasulullah isman muhadhan, kita rela dengan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini sikap benar itijahnya. Ya. Sebab ini nanti gimana kaitannya ini dengan perebutan urutan kursi, dengan itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Kalau kita nggak siap, yang kita dukung kandidatnya kok kalah itu. Sementara ini jadi harus meluruskan itu. Selama orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diputuskan jamaah ini sama-sama kader, tapi kok urutannya fulan di sini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga, terus ini di backup struktur, ini enggak, dan seterusnya, itu semua udah diperhitungkan oleh struktur kita dengan matang. Jadi harus legowo ya kita menyikapi semua itu. Yang contoh yang ketiga, saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan pemberhentian Khalid bin Walid. Jadi dari panglima, Khalid bin Walid diberhentikan dari panglima, tapi luar biasanya Khalid bin Walid tetap ikut dalam pasukan itu. Tadinya dia sebagai panglima, lalu berubah posisi menjadi prajurit biasa. Ini kan luar biasa. Artinya orientasi dia memang berjuang di jalan Allah, bukan kedudukan yang dia cari. Nah ini penting sekali, bahwa ya kita berjuang ini harus lurus, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan dan seterusnya. Katanya Khalid bin Walid, inni ghazawtu lillah la li Umar. Waktu ditanya kok bisa begitu, katanya Khalid bin Walid, saya ini berperang untuk Allah, bukan untuk Umar. Umar menurunkan posisinya nggak ada masalah, karena berjuangnya bukan untuk Umar, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah ini semoga kita dapat meneladani sidqul ittija dan qanaah bil qararat, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah ini yang mulai kita kita luruskan niat kita, motivasi kita dan seterusnya. Nah, termasuk datangnya kita ke tempat ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena memang mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita juga begitu, aktivitas di rumah juga semacam itu dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya dalam bingkai dan koridor mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya benar, insya Allah semuanya akan gampang terselesaikan. Ya. Nggak ada urusan yang sulit kalau niatnya benar, pasti Allah akan bantu kita. Ya. Baik, itu ikhwafillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.